Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pemrograman linear, Asis Prof. Mirta Vera, SPD MSc, serta teman-teman yang saya banggakan. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kejadian khusus masalah penugasan, yakni alternatif penyelesaian. Next. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yang mana terdiri dari saya sendiri, Nuriman, dengan NIM 190384202040 sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Muhammad Adi Kurnia dengan NIM 190384202067 sebagai pemateri kedua, dan ada juga Dio dari Rukumana dengan NIM 17038420 sebagai pemateri ketiga. Next. Nah, kita langsung masuk saja ke materi kita. Materi pertama ialah mengenai pengertian dari alternatif penyelesaian. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke apa sih sebenarnya pengertian alternatif penyelesaian ini, kita perlu mengetahui dulu bahwasannya alternatif penyelesaian merupakan kasus khusus dari masalah assignment atau masalah penugasan, yang mana masalah penugasan ini merupakan kasus khusus dari masalah transportasi. Nah, di mana setiap sumber dan setiap tujuan hanya memiliki satu unit barang. Ini berarti bahwa setiap sumber hanya bisa mengalokasikan barang ke satu tujuan saja. Sama seperti pada masalah transportasi. Nah, kalau kita udah mengetahui sebenarnya apa sih sebenarnya masalah penugasan ini, kita baru bisa mengetahui bahwasannya alternatif penyelesaian dalam masa penugasan terjadi jika terdapat lebih dari satu alokasi penugasan yang memiliki total biaya yang sama. Yang mana cirinya dapat dilihat pada tabel optimal yang tidak memiliki elemen nol tunggal pada semua baris atau kolom yang tersisa. Nah, teman-teman, untuk mengetahui dan untuk memahami sebenarnya apa sih maksud dari pengertian yang saya sampaikan ini, di sini kami akan menyampaikan contoh soal mengenai alternatif penyelesaian masalah penugasan yang akan disampaikan oleh pemateri kedua dan pemateri ketiga. Next. Nah, teman-teman, seperti kata saya tadi, bahwasannya di sini kami akan menyampaikan contoh soal atau bagaimana sih dan apa sih sebenarnya alternatif penyelesaian ini pada kasus masalah transportasi. Nah, saya lanjutkan saja ke pemateri kedua dan ketiga, yakni Bang Muhammad Adi Kurnia dan Muhammad Dio dari Lukmana, dipersilakan. Baik, kita punya permasalahan nih. Yang permasalahannya yaitu selesaikanlah masalah penugasan dalam tabel di bawah ini dengan tujuan untuk meminimumkan biaya. Jadi antara pekerja dan pekerjaannya dan para pekerjanya ada 5, yaitu kita inisial dengan pekerja A, B, C, D, dan E. Kemudian dia memiliki pekerjaannya juga terdiri dari 5 jenis. Terlihat dari tabel ini. Mungkin saya lanjut. Penyelesaiannya. Langkah yang pertama yaitu masa penugasan dalam tabel yang tadi yang saya sebutkan itu harus seimbang. Dengan apa? Kita harus cari hasil pengurangan dalam setiap baris tabel yang saya sebutkan tadi dengan sel terkecil dalam baris tersebut. Tampak contoh dari tabel A, kemudian cari hasil pengurangan setiap kolom tabel A dengan elemen terkecil kolom tersebut. Terlihat di sini sudah berubah angkanya dengan melihat sel terkecil yang dikurangi. Dan kolom tabel A dengan elemen terkecil dalam kolom tersebut tampak pada tabel B. Saya lanjut. Sebentar, Man. Sebelumnya, Bang, yang kedua tadi. Sebelumnya.
slide sebelumnya. Kan tadi kan 1. Nah, ini 2, 3. Oh, kelewatan ya. Bisa potong. Kok nggak, gimana nih secara aku nggak nampak jadinya. Yang bar di atasnya nih. Aku nggak nampak PPT-nya. Itu 2 penutupan elemen 0. Diseret aja tuh. Itu kan ada diseret aja. Seret. Ininya apanya tuh gambar foto kita tuh kan ada video kita tuh kan gerak-gerak gitu. Oke, Bang. Nggak tahu. Lanjut ya. Kemudian langkah kedua, yaitu dengan menutup elemen 0 tabel B dengan garis tampak seperti tabel C di bawah ini. Untuk menutup semua 0, kita cukup gunakan 3 garis. Sehingga tabel C belum optimal. Bisa lihat seperti gambar ini. Kemudian langkah ketiga yaitu elemen terkecil yang tidak tertutup garis dalam tabel C adalah yang pertama yaitu hasil revisi tabel C atau dengan mengurangi setiap elemen tidak tertutup garis dengan 1 dan menambah setiap elemen yang tertutup 2 garis dengan 1. Bisa tampak pada tabel D di bawah ini. Kemudian saya lanjutkan. Yaitu langkah keempat. Langkah keempat ini tabel D kita ini belum optimal. Karena apa? Karena jumlah garis penutupnya sama dengan 4. Bisa lihat tabel E ini. Perhatikan di sini bahwa garis penutup tabel D tidak harus seperti tabel E. Misalnya garis pada baris 1 bisa diganti dengan garis pada kolom 5. Yang terpenting ialah jumlah minimal dengan catatan dalam hal ini sama dengan 4. Baik, saya lanjut. Langkah kelimanya itu jika garis penutupnya berbeda, maka hasil iterasi juga agak berbeda. Akan tetapi, alokasi elemen 0 pada tabel optimalnya akan tetap sama. Meskipun angka-angka bukan 0 mungkin berbeda. Hasil revisi pada tabel E yang di bawah ini tampak pada tabel F. Bisa lihat gambarnya dengan mengikuti langkah kelima. Mungkin di situ saja saya sampaikan. Saya lanjutkan ke Bang Dio. Oke, baik. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nuraiman dan juga Muhammad Adi Kurnia. Di sini mungkin bisa next. Oke, nah tadi kita sudah dijelaskan dari penyelesaian dari pertama dan sampai kelima. Nah, di sini ada beberapa lagi tambahan, yaitu penyelesaian yang keenam atau langkah yang keenam, yaitu kita harus menguji terlebih dahulu optimasi tabel F. Nah, tadi yang telah dijelaskan oleh teman kami, yang kemudian tampak pada tabel G. Nah, mungkin dapat dilihat pada gambar di slide, itulah merupakan hasil dari pengujian optimasi. Nah, mungkin selanjutnya, untuk cara yang keenam, nah karena jumlah garis penutupnya masih sama dengan 4, ya, sehingga tabel tersebut belum optimal, ya. Nah, sehingga masih harus direvisi. Nah, dari hasil revisi tersebut terlihatlah pada tabel A. Nah, bagaimana caranya untuk menutup semua 0 dalam tabel H? Nah, lalu dibutuhkan 5 buah garis. Maka tabel H juga optimal. Nah, seperti kita lihat tadi bahwa pada tabel G itu masih ada yang bernilai 0. Itu kan?
Nah, maka diperlukan revisi lagi sehingga terlihat pada tabel H. Nah, selanjutnya moderator. Nah, kemudian setelah direvisi pada tabel H, kita alokasikan pekerjaan yang tunggal terjadi pada baris ketiga. Nah, dan kolom kedua. Setelah baris ketiga, keempat, dan kolom 24 dihilangkan, maka akan didapatkan tabel I. Nah, tampak bahwa sudah tidak ada alokasi elemen 0 yang tunggal, elemen 0 yang tunggal lagi, karena salah dalam setiap baris dan kolom selalu terdapat besar dari satu atau sebuah elemen 0. Ini berarti soal memiliki alternatif penyelesaian. Untuk memperoleh penyelesaiannya diambil sebarang elemen 0 yang belum terarsir. Nah, artinya untuk mempermudah, ambil salah satu 0 dari baris atau kolom yang dimuat 2 buah 0. Ya. Nah, mungkin untuk bisa dipahami, mungkin dapat dilihat pada tampilan itu ada tabel I. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya untuk cara yang ke-9, nah di layar di tampilan bisa dilihat itu ada tabel C dan K. Nah, pertama kita misalkan diambil elemen 0 yang terletak di garis 1 dan ada 2 buah 0, yaitu pada garis 1. Nah, atau pada kolom 5 jika diambil 11 maka akan didapatkan tabel J. Nah, jika diambil 15 akan didapatkan tabel K. Ya, terlihat bahwa adanya perbedaan antara kolom 1 dan kolom 5 yang pada tabel J dan juga pada tabel K. Mungkin bisa dilanjutkan lagi cara yang ke-10. Nah, cara yang ke-10 karena kedua alternatif itu masih memungkinkan, maka akan dilacak satu persatu alokasi sisanya. Perhatikan tabel 7.7J. Dari alokasi yang tersisa harus diambil X23 dan X55. Sebaliknya, jika yang diambil X15, nah itu mungkin dapat dilihat pada tabel K, maka masih ada 2 kemungkinan lagi, yaitu X21 dan X53 atau X23 dan X51. Jadi seluruhnya ada 3 alternatif yang mungkin diambil, yaitu, nah, alternatif pertama yaitu D2, D4, A1, B3, dan E5. Dan alternatif kedua juga ada D2, C4, A5, B1, dan E3. Nah, alternatif yang ketiga itu ada D2, C4, A5, B3, dan E1. Halo? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah semua alternatif ini dapat digambarkan dalam gambar 1.1. Nah, yang mungkin dapat dilihat di situ ada alokasi tunggal yang telah kita dari alternatif yang tadi. Nah, angka dalam kurung pada gambar 1.1 menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk alokasi yang diambil. Semua alternatif tersebut memiliki total nilai 28. Nah, tadi dari alternatif angka 11, maka didapatkan total biayanya adalah 28. Nah, baik, untuk penyelesaian dari permasalahan tersebut didapatkan 11 cara untuk menemukan bagaimana penyelesaian dengan cara penyelesaian alternatif. Mungkin kita balik ke moderator untuk penutupnya. Halo? Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kedua dan pemateri ketiga yang menyampaikan mengenai contoh permasalahan pada topik kita hari ini, yakni alternatif penyelesaian pada masalah penugasan. Sekiranya itu saja dari kelompok 6.
Kami harapkan apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan materi kami. Yang saya hormati tetap Ibu Asis Prof. Mirta Vera, SPD MSc, serta teman-teman semuanya. Itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.